هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasaba min kulli kainin ala wahdaniyati burhanan wa tasarrafa fi khaliqatihi kama sya'a izzan wa sultanan wa ikhtara al-muttaqina fawahaba lahum amnan wa imanan wa ammal mudhnibina bihilmihi wa rahmatihi afwan wa ghufranan. Ahmaduhu hamda abidin li rabbih mu'tazirin ilaihi min taqsirihi wa dhanbih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata mukhlisin min qalbih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa min hizbih wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada min hadihi wa sallama taslima amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, Ramadan adalah salah satu bulan yang banyak memiliki keutamaan dan juga mendekatkan kita pada ketaatan. Salah satu keutamaan di bulan Ramadan ialah ampunan dan dihapuskannya dosa-dosa kita yang telah berlalu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma fi Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan meyakini puasa sebagai bagian dari rukun iman dan mengharapkan puasa dan ganjaran, maka bulan Ramadan adalah bulan yang tepat bagi kita semua untuk menjadi lebih baik. Lebih baik dengan apa? Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubat? At-taubatu hiya ar-ruju' min maksiatillahi ila ta'atihi. Kembalinya seorang hamba yang melakukan kemaksiatan, kesalahan, kekeliruan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memerintahkan hamba-hambanya untuk meminta ampun dan bertobat. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan lagi mensucikan dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Sesungguhnya aku meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali dalam sehari. Dan dikatakan di riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaum mi'a marrah. Wahai para manusia sekalian, minta ampun dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya aku bertobat 100 kali dalam sehari kepada Allah. Dapat kita ketahui bahwasanya taubat diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah bagi hamba-hambanya untuk senantiasa meminta ampun. Karena manusia tidak luput dari kesalahan maupun kekeliruan. Perbuatan maksiat memberikan dampak yang buruk dalam aspek kehidupan, menodai hati, membuat hati begitu keras, lemahnya iman, dan jauh dari ketaatan. Sebagaimana kita pahami bahwasanya iman bertambah apabila kita mengerjakan suatu ketaatan dan berkurang jika kita mengerjakan suatu kemaksiatan. Oleh karena itu, apabila kita masih banyak melakukan kesalahan dan kemaksiatan, tinggalkan dan jauhilah. Sesungguhnya seseorang
apabila ia telah terbiasa dengan kemaksiatannya, maka ia akan sulit terlepas dari perbuatan tersebut. Dan di situ juga syaitan akan membukakan pintu-pintu kemaksiatan yang lainnya. Taubat tidak boleh ditunda-tunda. Taubat wajib disegerakan dan tidak boleh ditunda-tunda. Karena taubat adalah perintah Allah dan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana perintah Allah dan larangannya sudah sepatutnya menjadi prioritas kita sebagai seorang Muslim. Karena tidak satu orang pun mengetahui apa yang akan ia dapati jika dengan menunda-nunda. Barangkali maut datang menghampiri kita secara tiba-tiba, maka tidak ada lagi pintu taubat yang akan terbuka. Oleh karena itu, Ramadan kali ini sangat tepat bagi kita untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang telah lalu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan taubat yang disyariatkan? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Fi Majelis Syahr Ramadan menjelaskan 5 syarat bertobat. Yang pertama, niat yang tulus. Meminta ampun, bertobat dengan mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan mengharapkan apapun dari dunia ataupun makhluk ciptaannya. Barang siapa yang bertobat diiringi dengan maksud dan tujuan duniawi, maka taubatnya tidak sah. Yang kedua, mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut. Yang ketiga, meninggalkan maksiat dengan segera. Apabila maksiat tersebut berkaitan dengan amalan kita sebagai seorang Muslim, seperti sholat, puasa, dan lainnya, maka sah taubatnya apabila ia mengqadha atau mengganti amal-amal tersebut. Namun, apabila perbuatan kemaksiatan berkaitan dengan perbuatan seperti riba, maka sah taubatnya dengan meninggalkan riba tersebut. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, karena tujuan utama taubat adalah meninggalkan perbuatan maksiat. Yang kelima, bertobat sebelum berakhirnya waktu penerimaan taubat. Lantas kapan saja waktu taubat tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 2 waktu yang mana pintu taubat tidak lagi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika fajar telah terbit dari sebelah barat. Ya, artinya waktu telah dekat dengan hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaih." Barang siapa yang bertobat meminta ampun kepada Allah sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah akan mengampuninya. Yang kedua, ketika ajal telah tiba, maka tidak ada lagi pintu taubat yang terbuka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Allah tidak mengampuni dari hambanya yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, hingga datang kepadanya ajal, barulah ketika itu ia mengatakan, aku benar-benar bertobat sekarang. Dapat kita simpulkan sah atau diterimanya tobat seorang hamba ketika kelima syarat tersebut terpenuhi. Ikhwani rahimakumullah, maka marilah pada bulan Ramadan kali ini kita menjadi lebih baik dengan meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.